Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kita boleh jumpa lagi di Renungan Harian Keluarga edisi Jumat 18 April 2025. Selamat kita menghayati Jumat Agung ketika kita mengingat pengorbanan Yesus Kristus bagi kita semua. Dan saat ini kita akan lagi dilengkapi oleh firman. Sebelum itu mari berdoa. Bapa Sorgawi, inilah kami yang datang kepadamu ketika kami ada dalam penghayatan Jumat Agung, mengingat bagaimana sengsara dan pengorbanan Yesus Kristus bagi kami, maka sungguh kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau beri bagi kami semua, yang boleh kami jalani dan kami nikmati dari waktu ke waktu. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami menjalani kehidupan, tapi juga mengalami berbagai berkat yang Engkau beri dalam kehidupan ini. Oleh karena itu Bapa, saat ini kami hendak lagi membaca merenungkan firman-Mu melalui Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Dimanapun kami ada, kami mohon Roh Kudus menuntun kami dan melengkapi kami, supaya ketika firman diberitakan, ketika kami merenungkannya, kehidupan kami terus diperlengkapi, supaya hidup kami terus dibawa kepada kehendak-Mu. Maka terpujilah Engkau, ini kami yang berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-24. Injil Yohanes pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-24 ditulis seperti ini. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Tema renungan kita adalah genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam momen-momen terakhir kehidupan Yesus, saat di kayu salib, terjadi sebuah peristiwa yang mungkin terlihat sepele. Para prajurit membagi-bagi pakaian Yesus dan membuang undi untuk jubahnya yang tidak berjahit. Yohanes dengan teliti mencatat bahwa hal ini terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Nah, sungguh menakjubkan sekali bagaimana kita melihat setiap detail kecil dalam kehidupan dan kematian Kristus telah dibuatkan berabad-abad sebelumnya, yaitu dalam Mazmur 22 ayat 19. Bahkan di tengah penderitaan Yesus yang luar biasa, rencana Allah tetap tergenapi dengan presisi dan sempurna. Tidak ada satupun nubuatan yang gagal digenapi dalam hidup Yesus, bahkan hingga detail terkecil sekalipun. Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Pertama, kita diingatkan tentang otoritas dan kehandalan firman Tuhan. Jika nubuatan tentang detail-detail kecil dalam kematian Kristus tergenapi dengan tepat, bukankah kita bisa sepenuhnya percaya pada janji-janjinya yang lain? Kitab suci bukanlah sekedar kumpulan cerita religius atau petunjuk moral, tetapi adalah wahyu Allah yang hidup dan berkuasa. Hal kedua, penggenapan nubuatan ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam rencana Allah. Bahkan di tengah peristiwa yang tampak paling gelap sekalipun, Allah tetap berdaulat. Setiap detail berada dalam kendalinya yang sungguh sempurna. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali merasa bahwa kisah hidup kita penuh dengan kebetulan dan ketidakpastian. Namun, Alkitab mengingatkan kita bahwa Allah sedang menuliskan sebuah kisah besar dan kita memiliki peran di dalamnya. Sama seperti penggenapan nubuatan dalam kematian Kristus, Allah juga sedang bekerja dalam hidup kita menurut rencananya yang sempurna. Sebagai orang Kristen, mari kita berpegang pada keyakinan bahwa firman Tuhan selalu benar dan selalu tergenapi. Ketika kita menghadapi tantangan atau ketidakpastian,
kita diingatkan bahwa Allah yang sama yang menggenapi setiap detail nubuatan tentang Kristus juga memegang kehidupan kita di dalam tangannya. Marilah kita bersandar pada kesetiaan Allah yang dinyatakan melalui penggenapan firman-Nya. Sebagaimana tergenapi bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib, kita menghayati dalam peristiwa Jumat Agung. Maka dengan penuh keyakinan kita hidup setiap hari bahwa dalam iman tidak ada janji Allah yang akan gagal digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa lagi kami semua, boleh mengingatkan kami, boleh melengkapi kami, bahwa Engkau Tuhan Allah senantiasa menggenapi segala firman-Mu, sebagaimana telah tergenapi segala hal yang telah nyata dalam pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, sampai pada detail-detail terkecil sekalipun. Maka kami sungguh yakin bahwa segala janji-janji firman-Mu pun akan terus tergenapi dalam perjalanan kehidupan kami. Maka bawalah kami untuk terus percaya dan yakin kepada Engkau Tuhan melalui firman-Mu. Karena itu kami mohon berkat-berkat-Mu terus dinyatakan dalam kehidupan kami semua. Dalam setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap rencana kami. Biarlah kami menikmati berkat-berkat keberhasilan, kesuksesan, kemujuran dalam segala hal yang kami perjuangkan. Segala syukur kami yang kami rasakan, kami persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Tapi pun segala gumul yang kami alami, kami bawa di bawah kaki salib-Mu Bapa, sambil memohon pertolongan yang daripada-Mu. Kami percaya sungguh bahwa karya selamat Yesus Kristus yang sedang kami hayati di masa Jumat Agung ini akan terus membawa hidup kami sebagai orang-orang beriman untuk senantiasa setia kepada-Mu, menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia dalam kehidupan kami. Maka tiap langkah hidup ini biarlah dituntun, disertai, dan diberkati oleh Tuhan. Maka terpujilah Engkau Bapa, keberadaan hidup kami semua kami bawa dalam kemurahan kasih-Mu. Ini kami yang berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Demikian, jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, bagikan video ini. Yang ingin memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan memberkati. Shalom, damai di hati.